Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Pisces, ini adalah general reading untuk Pisces Sun Moon Rising ya. Dan kita akan membahas kira-kira seperti apa atau bagaimana sih perasaan orang yang sedang berurusan sama kalian atau dealing sama kalian gitu ya. Tentu saja orang yang dealing sama kalian itu bisa banyak ya. Tetapi kita hanya akan bahas siapa yang energinya tertangkap di sini ya. Mungkin saja mereka yang koneksinya paling kuat sama kalian, bisa jadi ya. Tapi nanti akan kita bahas di sini ya, siapapun mereka ya yang dealing sama kalian yang energinya terlihat di sini, oke? Oh ya Pisces, sebelumnya aku harus kasih tahu dulu bahwa ini adalah collective energy ya, general reading. Jadi memang tidak harus resonate dengan semua Pisces Sun Moon Rising di luar sana ya. Oke, kemudian kalau memang ada penjelasan atau poin yang disampaikan itu membuat bingung gitu ya, kalau ada yang nggak paham dengan poin yang disampaikan, mungkin memang tidak resonate, jadi jangan dipaksakan, oke? Kemudian kalau ada penjelasan yang diulang, itu karena mengikuti kartu yang keluar, dimana artinya ada persamaan atau itu adalah kartu konfirmasi. Jadi kalau dirasa tidak cocok, tidak harus dilanjutkan menontonnya gitu ya. Kalau dirasa tidak cocok dengan pembacaannya gitu ya misalkan, oke? Kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video di YouTube aku, lalu setia kasih share ya. Kasih like maksudnya dan share videonya. Terima kasih buat kalian yang setia menonton, kasih like dan share video ini. Thank you buat kalian semua. Oke, kita langsung saja ke pembacaannya ya. Baik, Pisces Sun Moon Rising ya. Kalau mau tahu Sun Moon Rising-nya bagaimana ya, bisa cek di description box, di situ ada linknya, oke? Nah, kalau yang aku baca di sini Pisces, orang yang terlihat di sini adalah mereka yang memang masih menjalin koneksi dengan kalian gitu ya. Ini bukan koneksi secara emosional saja, bukan secara energi saja, tapi memang kalian masih terlibat langsung. Kalian masih punya koneksi langsung. Dan aku melihat ini adalah pasangan kalian. Apapun ya, maksudnya apakah pacar atau hubungan tanpa status. Tapi kalau aku lihat di sini ini bukan hubungan tanpa status sih. Ini kemungkinan memang benar pasangan yang sudah official gitu ya. Kalian memang masih dalam sebuah hubungan gitu ya. Kalaupun ini crush gitu ya, orang ini sudah merasa memiliki kalian gitu. Jadi aku melihat hubungan ini memang sudah cukup panjang, cukup dalam gitu, dan sudah ada rasa memiliki di sini. Makanya aku bilang ini bukan secara energi saja, tetapi kalian memang masih menjalin hubungan yang aku lihat ya. Nah di sini ada Nine of Wands, ada Seven of Pentacles, King of Wands, dan ada Eight of Swords. Nah, Pisces yang aku lihat di sini, mereka itu tidak mau kehilangan kalian. Dan kalau aku lihat di sini, mungkin hubungan kalian itu mulai renggang. Mungkin saja kalian seperti ingin keluar dari hubungan ini gitu ya. Mungkin saja kalian itu punya orang lain di luar sana ya, yang membuat kalian jatuh cinta dan yang membuat kalian itu ingin mendekat gitu ya. Seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi pasangan kalian di sini itu sudah menyadari itu ya. Dia sudah mendeteksi itu, dia sudah merasakan itu, dan mereka ini tidak mau melepaskan kalian gitu loh. Dan yang aku lihat di sini, hubungan kalian itu renggang juga karena adanya konflik. Konflik ini sudah berkepanjangan. Dan yang kalau yang aku lihat di sini, konflik ini sumber utamanya adalah dari karakter kalian yang memang banyak benturannya gitu. Jadi ya namanya konflik itu macam-macam. Kadang mungkin ya memang pada dasarnya konflik itu terjadi juga berdasarkan karakter masing-masing orang gitu. Tetapi ada juga kan yang faktor luar mengintervensi atau memperparah konflik tersebut, itu juga ada gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, memang secara karakter kalian itu banyak sekali perbedaan pandangan gitu. Ya kita berbeda pandangan itu biasa. Cuman kalau kita masih
bisa menemukan titik tengahnya dan bisa nyaman menjalani hubungan ini, ya kenapa tidak gitu kan. Tapi kalau pandangan ini terlalu berbeda, nggak pernah berada di satu titik atau nggak pernah bisa bertemu di satu titik gitu ya, dan cenderung memaksakan gitu, nah itu kan yang nggak enak gitu untuk dijalani jangka panjang gitu ya. Nah kalau yang aku lihat di sini, mereka ini menyadari bahwa ya kalian mungkin nggak happy dengan hubungan ini. Mereka menyadari gitu bahwa kalian seperti ingin keluar gitu. Dan apa ya, di sini itu kalau yang kulihat mereka itu masih mau berkompromi gitu. Ya mereka menyadari konflik di antara kalian gitu. Jadi bukan mereka nggak tahu, mereka tahu, mereka sadar gitu bahwa ya ada kesadaran dari mereka gitu bahwa sepertinya kalian gak bahagia di hubungan ini gitu. Ada ketakutan kalian itu justru mendapatkan kebahagiaan di luar. Nah, kalau yang kulihat mereka itu masih mau berkompromi dengan situasi ini. Jadi, kalaupun di antara Pisces Sun Moon Rising di luar sana yang mau mengakhiri hubungan ini gitu, pasangan kalian kalau yang kulihat, ingat karena ini general reading, jadi energi bisa vice versa atau terbalik ya. Oke, jadi kalau aku lihat, kalau Pisces di sini Sun Moon Rising mau mengakhiri hubungan ini, pasangan kalian itu mau mempertahankan gitu ya. Jadi kalaupun konflik itu juga menyakiti mereka gitu, mereka masih mau memaksakan diri dan merelakan diri mereka sakit. Cuman aku nggak yakin ya. Aku nggak yakin ini bisa bertahan lama. Maksudnya mereka bisa berpura-pura seakan-akan mereka mau berubah untuk kalian walaupun perubahan yang mereka lakukan itu justru menyakiti mereka. Aku nggak yakin mereka bisa bertahan lama dengan situasi itu. Saat ini saat mereka merasa kalian akan berpaling, mereka bisa seperti itu gitu. Dan itu memang melukai mereka gitu. Tetapi mau sampai kapan mereka itu bisa terluka terus gitu. Ini hanya masalah waktu. Kalau sesuatu itu dipaksakan ya, itu cuma masalah waktu. Sampai kapan sih orang bisa berbohong gitu, membohongi dirinya, menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, mau sampai kapan gitu ya kan? Apalagi kalau hal itu justru menyakitinya. Mungkin saat ini terlihatnya mereka bisa berkompromi. Atau sorry ya, ini bukan mau kompor-komporin. Tapi intinya gini, saat ini mungkin terlihat mereka cenderung berkompromi dan merelakan diri mereka sendiri tersakiti gitu ya. Jadi semacam mengorbankan diri mereka sendiri, mengorbankan perasaan mereka. Cuman takutnya nih ke depannya ini nanti mereka juga nggak sanggup kayak gini terus. Itu hanya jadi bom waktu, nanti mereka akan meledak gitu. Dan nah di saat meledak itu akhirnya akan ada konflik yang besar juga gitu ya di saat itu. Mungkin di saat mereka meledak itu nanti mereka akan berpikir bahwa selama ini mereka selalu mengalah, bahwa selama ini mereka selalu berkorban gitu. Tetapi pengorbanan mereka itu seperti tidak dihargai. Mungkin mereka bisa berpikir seperti itu. Akhirnya kalian bisa konflik lagi, bisa bertengkar lagi, bisa pecah lagi, ini perang gitu kan. Jadi kalau menurut aku ya, penyelesaiannya itu bukan kita membohongi diri sendiri, bukan kita seakan-akan berkorban dengan memanipulasi keadaan dan memanipulasi diri kita sendiri gitu. Karena kita nggak bisa, kalau menurut aku kita nggak akan pernah sanggup melakukan itu selamanya gitu, nggak akan pernah sanggup. Kecuali kalau kita sudah bertransformasi menjadi sosok tersebut ya. Karena terlalu menjiwai, akhirnya itu bukan acting lagi, tapi itu memang dari hati, memang sudah bertransformasi menjadi peran itu gitu ya. Kalau itu bisa-bisa saja, tapi kalau tidak, mau sampai kapan kita berakting gitu. Apalagi kalau acting itu tidak menghasilkan uang dan justru menyakiti diri sendiri gitu, mau sampai kapan gitu. Jadi penyelesaiannya bukan memanipulasi keadaan sih, tapi justru memang ya maaf ya ini klise memang, tapi ya justru komunikasi dan ya berunding gitulah, yang berbicara dari hati ke hati. Intinya sih bagaimana kita mencoba melihat dari sudut pandang satu sama lain, terus menemukan titik tengah yang masih sama-sama bisa kita jalani gitu loh. Bukan dijalani dengan terpaksa, tapi benar-benar masih bisa kita jalani, masih bisa kita nikmati kayak gitu. Menurut aku kayak gitu, karena kalau dipaksakan ya
itu hanya untuk sesaat, itu bukan penyelesaian untuk jangka panjang gitu sih menurut aku. Jadi memanipulasi keadaan itu bukan jawaban ya. Kalau memang bisa menemukan titik tengah, ya memang itulah harusnya jawaban yang diupayakan. Kalau yaitu menemukan titik tengahnya gitu, yang memang benar-benar bisa dijalani dengan jujur gitu ya. Seperti itu. Kalau memang tidak, ya mohon maaf ya. Kalau memang tidak, ya menurut pandangan aku gitu, tidak semua hal itu harus dipaksakan. Kalau memang kita sudah nggak bisa berjalan di jalan yang sama, kita bisa berjalan di jalan masing-masing kayak gitu, dan menghargai kebahagiaan satu sama lain. Ya di situ mungkin kita harus berbesar hati bahwa tidak semua hal itu sesuai dengan pandangan kita. Kadang ya biarkan mereka bahagia dengan jalan mereka, dan kita juga harus ya bisa bahagia tanpa tanpa ketergantungan dengan orang lain. Maksudnya gini, kebahagiaan kita itu tidak bergantung dari orang lain yang mengikuti kita gitu. Karena kita tidak bisa selalu mengupayakan, bukan. Maksudnya kita tidak selalu bisa mendapatkan kenyataan itu kan, bahwa semua orang akan atau selalu bisa menjalani sesuai dengan pikiran kita kan. Tidak bisa selalu seperti itu gitu. Di saat itu ya, kalau memang dengan orang tidak mengikuti kita akhirnya kita nggak bahagia, itu kan jadi sulit ya. Jadi kebahagiaan kita tergantung sama orang lain akhirnya gitu. Di situ lebih tepatnya kita harus berbesar hati sih ya. Memang berat gitu, tapi ya itulah ujian dari semesta untuk setiap manusia di dunia gitu. Berbesar hati bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Ya kayak gitu. Bukan sesuatu yang mudah, tapi kita akan dihadapkan itu terus kalau kita belum selesai dengan pembelajaran itu sih. Ya, memang berat, aku tahu itu berat, tapi ya itu kenyataannya gitu. Suka tidak suka, akhirnya kita dipaksa untuk berbesar hati kalau aku lihat di sini gitu. Kalau memang situasinya seperti itu, tetapi intinya kalau memang masih bisa diperbaiki, ya silahkan diperbaiki gitu ya. Apalagi kalau dua-duanya sama-sama masih menginginkan hubungan ini gitu. Tapi kalau tidak, ya susah juga ya kayak gitu. Ya aku cuman bisa bilang seperti itu aja ya. Karena ya itu tadi, tidak selalu yang terjadi itu adalah sesuai dengan keinginan kita gitu. Ada kalanya memang ya let it be and let it go gitu ya. Itu maksudnya poinnya berbesar hati gitu. Jadi ya ini kan tergantung situasi kalian ya. Apakah kalian berpacaran atau entah bagaimana hubungan kalian, karena ini general reading. Tapi menurut aku sebelum jauh melangkah nih ya, ada baiknya itu dipikirkan dulu gitu. Karena kalau udah sampai terlalu jauh nanti akan sulit gitu loh. Akan lebih sulit mungkin keadaannya gitu kalau menemui situasi ini gitu ya. Yang ngerti lah ya maksudnya. Intinya sih sebelum memutuskan berkomitmen atau menikah itu lebih baik ya ya lebih baik kayak gini gitu, apa adanya gitu ya, nggak harus dipaksakan gitu. Kalau memang ternyata dirasa sulit, ya lebih baik sebelum melangkah ke arah yang jauh itu atau serius itu atau komitmen itu, lebih baik ya udah disudahi jalan masing-masing kayak gitu kan, daripada sudah terlalu jauh. Nah banyak sekali nanti ya urusannya kayak gitu sih, intinya gitu ya. Cuman kalaupun memang perpisahan itu terjadi gitu ya, misalkan kan banyak sekali contohnya di luar sana gitu, mereka sudah menikah lalu mereka tidak cocok gitu. Kalau memang ya pasti klise sih, kok pasti klise, memang ini klise ya. Intinya kalau memang mereka masih sama-sama saling mencintai dan itu masih bisa diupayakan ya udah gitu. Tapi kalau memang ternyata itu justru malah mengganggu kesehatan mental mereka, lalu nanti berimbas ke anak-anak mereka, kan lebih baik berpisah secara baik-baik, misalkan kayak gitu. Itu lebih baik kan, maksudnya kalau bersama orang yang lebih tepat, kalaupun nanti misalkan perpisahan itu terjadi gitu, mereka masih mau dewasa menanggapi itu gitu ya. Kan kita bisa lihat contohnya, ada pasangan yang bercerai tapi mereka bisa kompak menjadi orang tua buat anak-anaknya. Itu kan setidaknya kalaupun bercerai gitu, mereka itu masih memilih pasangan yang relatif baik lah. Maksudnya relatif baik buat mereka karena
di saat keadaan seperti itu pun mereka bisa kompak menjadi orang tua kayak gitu. Ya harapannya sih jangan sampai bercerai lah ya, kayak gitu. Karena ada juga kan contoh di luar sana di mana berpisah tapi ada yang tidak terima atau dua-duanya egonya sama-sama besar ya. Kalau ego besar sebagai pasangan, setidaknya jangan dilibatkan pada anak-anak gitu loh. Maksudnya saat menjadi pasangan mungkin mereka sulit untuk dealing dengan ego masing-masing gitu loh ya. Tapi setidaknya saat mereka berperan sebagai orang tua, ego itu kan harus sekuat mungkin disingkirkan gitu loh. Karena jangan sampai anak-anak itu menjadi korban di situ kayak gitu. Jadi ada juga kan contoh yang seperti itu gitu, pasangan yang seperti itu. Udah bercerai lalu tidak bercerai dengan baik-baik. Udah berpisah lalu tidak berpisah dengan baik-baik, lalu anak akhirnya menjadi rebutan, lalu berimbas ke anak kayak gitu. Jadi nggak enak banget gitu, maksudnya anaknya jadi korban kayak gitu kan. Sulit kalau dapat pasangan yang kayak gitu kan, udah jatuh tertimpa tangga, udah berpisah terus masalahnya panjang lagi selesainya kayak gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan nggak selesai sampai anaknya dewasa gitu. Jadi udahlah ya, maksudnya intinya itu contoh kayak gitu kan banyak di luar sana kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, intinya sebenarnya kan poinnya kalau kalian masih sama-sama saling mencintai ya masih coba untuk dikompromikan atau coba berbicara gitu loh. Karena rasa itu masih sama ya, rasa ingin stay itu masih sama. Cuman kalau aku lihat di sini, mohon maaf nih ya, ada salah satu yang udah enggan untuk berada di sini gitu. Nah itu yang sulit gitu kan. Kalau masih sama-sama cinta berarti masih ada alasan gitu ya untuk meneruskan ini atau memperjuangkan ini gitu. Tapi kalau salah satu bahkan sudah tidak ingin stay di situ, perasaannya gitu, kemauannya gitu, itu yang jadi sulit kan. Jadi kita mau berjuang bagaimana kalau orang tersebut juga mungkin sudah nggak mau berjuang di sini gitu ya. Nah aku lihat di sini ada salah satu yang seperti itu, ada pihak yang begitu. Dan kalau ini energinya tidak terbalik, mungkin saja itu Pisces gitu, Pisces yang sudah enggan stay di hubungan ini. Tetapi pasangan kalian di sini ada Five of Cups, di sini ada Five of Wands. Mereka sedih, mereka sedih dan terluka, tapi mereka nggak mau melepaskan kalian. Kalau yang kulihat di Five of Wands ini gitu, Nine of Pentacles, karena mereka melihat kalian itu sesuatu gitu ya. Jadi mereka melihat kalian itu adalah sosok yang mereka butuhkan gitu. Kayak mereka nggak punya plan B, mereka nggak bisa membayangkan tanpa kalian gitu, bahwa mereka itu membutuhkan kalian gitu. Jadi mereka nggak pernah mau kemungkinan lain gitu. Maksudnya kemungkinan lain itu adalah melepaskan kalian, itu mereka nggak pernah mau gitu. Jadi mereka sangat terikat sama kalian dan mereka akan menjaga kalian. Jadi kalian itu di mata mereka itu adalah sesuatu yang berharga ya. Oke lah, seseorang yang berharga ya, karena kalian manusia gitu. Jadi seseorang yang berharga. Dan mereka tidak pernah mau melepaskan milik mereka yang berharga itu. Buat mereka kalian adalah miliknya gitu. Dan mereka gak pernah mau melepaskan miliknya itu gitu loh. Three of Swords. Nah di sini walaupun mereka terluka gitu, mereka tidak pernah mau melepaskan ini gitu. Kalau aku lihat ini, aku hanya membaca energi mereka ya. Bukan berarti maksudnya ini hanya membaca energi mereka. Aku tidak bilang solusinya itu harus bagaimana, kalian yang lebih tahu situasi kalian masing-masing lah ya. Untuk solusinya bagaimana ya sedikit dari aku tadi yang seperti udah aku jelaskan gitu. Selebihnya ya kalian yang lebih paham situasinya, dan ini general reading gitu ya. Apapun yang terbaik silahkan dipilih gitu ya, menurut keyakinan kalian masing-masing, menurut intuisi dan suara hati kalian gitu. Tapi intinya yang aku lihat di sini, mereka tidak pernah mau melepaskan hubungan ini, tidak pernah mau melepaskan kalian walaupun mereka terluka dan terus terluka, mereka nggak mau gitu. Ini orang keras banget loh. Jadi ini aku hanya baca energi yang barusan aku sampaikan itu. Ya maksudnya bukan berarti aku menyampaikan itu artinya hubungan ini harus dipaksakan dengan terluka gitu, enggak. Maksudnya
apapun jalan yang dipilih jangan sampai kalian terus terluka gitu loh maksudnya. Kalau hubungan ini dilanjutkan bukan berarti kalian juga harus terluka, maksudnya kayak gitu ya. Kalian tahu lah maksudnya. Intinya aku hanya membaca energi mereka. Ini kelihatan banget ya. Di sini 5 of Cups, 5 of Wands, 9 of Pentacles, sama 3 of Swords ya. Sesedih apapun mereka, walaupun di antara kalian banyak sekali konflik gitu. Seterluka apapun mereka, walaupun mereka melihat kalian, misalkan contohnya, kalaupun kalian punya seseorang di luar sana ataupun kalian seakan-akan kayak nggak peduli dan cenderung bermain-main di luar sana gitu, mereka tetap nggak mau melepaskan kalian kalau yang aku lihat di sini. Jadi walaupun mereka melihat tingkah kalian yang menyakiti mereka nggak mau melepaskan kalian gitu, nggak pernah mau terima melepaskan kalian, nggak pernah terima dengan perpisahan, dan mereka nggak mau melepaskan kalian. Cuman maksudnya gini sih, nggak mau melepaskan itu ya terserah gitu, cuman yang penting kalian menemukan jalan yang tidak saling melukai gitu aja sih ya. Bersama lanjut nggak apa-apa, yang penting dapat jawaban bagaimana menjalani hidup kalian bersama itu tanpa harus saling melukai atau sering melukai atau sering saling melukai seperti ini ya. Kalaupun sesekali orang bisa terluka dan melukai sadar atau tidak, tapi harusnya kan frekuensinya juga nggak sesering ini juga gitu loh. Kalaupun konflik itu ada, tapi kan juga bukan berarti sepanjang hari isinya konflik terus ya kan. Setiap hari isinya konflik terus kan, nggak harus seperti itu gitu loh. Maksudnya kalaupun berlanjut gitu loh misalnya gitu ya. Tapi orang ini kayak gitu lah, mereka keras dengan pilihannya, mereka keras dengan pendiriannya, nggak mau berpisah. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini yang aku lihat di sini ya, King of Wands. Jadi orang ini akan melawan sih ya, dan akan mempertahankan kalian sedemikian rupa. Kalaupun ada orang lain di luar sana yang mau merebut kalian gitu, kalaupun kalian terang-terangan punya orang lain di luar sana, mereka tetap nggak mau berpisah. Yang ada mereka siap untuk menghadapi orang tersebut. Kalau kalian di sini ya, Eight of Swords. Jadi kayak mereka itu sadar hubungan ini tuh berat, cuman mereka juga nggak siap untuk berpisah sama kalian. Intinya aku melihatnya seperti itu. Eight of Cups, aku melihat di sini mereka itu menyadari dan mereka itu tahu bahwa kalian itu ingin pergi dari mereka, tapi ini loh, Page of Pentacles, the Magician gitu, nggak mau gitu. Mereka tetap mau mengupayakan ini, walaupun ada salah satu pihak di sini yang lelah untuk mencoba lagi dan mencoba lagi, tapi pihak ini itu tidak mau menyerah dan pokoknya mau selalu dapat kesempatan lagi gitu. Kayak coba terus sampai entah kapan gitu. Energinya seperti itu. Nine of Cups itu karena mereka mencintai kalian ya. Tapi gini loh, cinta sama memaksakan untuk memiliki itu sebenarnya nggak ada korelasi ya. Cinta ya cinta gitu. Kalau memaksakan untuk memiliki itu lebih ke obsesi sih sebenarnya. Tapi kalaupun mereka seperti itu, bukan berarti mereka tidak mencintai kalian. Cinta di situ juga besar, tapi obsesi mereka juga besar. Obsesi untuk mempertahankan hubungan ini ya, kayak gitu. Masalahnya gini sih, kalau cuman sekedar mengandalkan obsesi kan takutnya ini dipaksakan tetapi terluka terus gitu. Kan bukan kayak gitu maksudnya. Kalau orang tidak dikontrol obsesinya, mereka bisa melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Jadi apa ya? Jadi ini poinnya itu bukan hanya sekedar mempertahankan, tapi bagaimana mendapatkan jawaban agar hubungan ini lebih nyaman untuk semua pihak, intinya gitu, oke? Kemudian the Tower, Five of Swords, ya ini konflik yang terjadi. Kalaupun kalian sebelumnya sudah banyak konflik, ya ini kalau aku lihat sih kalian sebelumnya sudah melalui banyak konflik ya. Kedepannya ini konflik masih ada, bahkan konflik yang kalau aku harus bilang seperti ini, kalau di kartu The Tower sama Five of Swords masih kayak ada konflik besar ke depannya gitu, bahkan sampai udah di ujung tanduk nih hubungan ini gitu. Tapi tetap orang ini nggak mau melepaskan tali itu gitu kalau aku lihat ya. Tapi aku melihat ya gini lah, ini The Tower ini bukan sesuatu yang kecil ya. Santai, nggak usah kaget, relax aja. Ya this is life gitu ya, hidup itu ya begitu gitu. Cuman yang penting kan masalah itu bisa kita minimalisir kalau kita mau belajar dan kalau kita mau aware gitu ya. Tapi betul, hidup itu nggak mungkin nggak ada masalah sama sekali. Tapi
bukan berarti kita juga membuka semua masalah itu hadir di hidup kita gitu kan. Jadi kalau kalian tidak suka dengan hal ini tidak harus terjadi. Cuman kalau The Tower ini sorry ya, ini major arcana, potensi besar memang terjadi. Tapi anggaplah gini loh, kalaupun itu terjadi, itu tidak harus seburuk yang kita pikirkan gitu. Tapi bukan berarti kita lengah ya, hanya karena pikiran itu terus kita jadi tidak mau mencari jalan keluar. Ya nggak kayak gitu juga gitu ya. Tapi kita perlulah bersiap-siap atau aware dengan keadaan gitu lah. Intinya harus apa ya, kayak gitu. Hujan ya ngomong-ngomong di sini ya. Oke. Itu suara hujan kedengeran ya, suara hujannya. Oke. Jadi memang kalau aku lihat di sini, kalau ini resonate ada hal besar yang terjadi di depan, dan itu memang membuat hubungan kalian itu di ujung tanduk nih ya, ujung tanduk perpisahan ya. Kayak gitu. Dan kayak itu udah, ini kayak semacam bom waktu sih kalau yang aku lihat. Jadi kayak masalah-masalah yang ada sebelumnya itu nggak pernah benar-benar selesai. Jadi luka itu terus menumpuk tapi nggak pernah ada proses healing yang tepat. Jadi luka yang ada belum sembuh udah terjadi luka baru gitu. Sehingga kalian ini banyak cedera dan hanya masalah waktu. Nah, di sini the tower di sini adalah bom waktu. Itu akhirnya meledak juga kayak gitu. Itulah kenapa masalah atau luka itu jangan jangan dibiarkan gitu aja lah. Kalau memang kita masih mau melanjutkan itu, ya gimana caranya kita mau saling menyembuhkan luka itu gitu ya. Karena kalau kita cuman skip itu, skip aja luka yang terjadi, konflik yang terjadi, kita skip aja, itu cuman masalah bom waktu, itu terakumulasi dan meledak gitu aja. Ini the tower ini, jadi hati-hati. Jadi gini lah intinya, intinya gitu. Ini kalau yang aku baca. Kalau memang kalian tidak suka ya aku hanya membaca apa yang ada di sini, dan itu juga belum tentu terjadi, belum tentu resonate untuk kalian ya. Tapi tetap hati-hati gitu aja ya. Itu aja sih dari aku. Jadi sorry karena aku hanya berbicara apa adanya, tidak sugarcoat. Kalau bagus aku katakan bagus, kalau memang faktanya begitu ya aku katakan begitu yang terlihat di sini. Tetapi dengan catatan apa yang terlihat di sini itu belum tentu resonate sama kalian. So relax tapi tetap aware ya. Nah, kemudian kalau yang aku lihat di sini Page of Swords sama Ten of Swords. Iya. Nah, kalau aku lihat di sini seperti yang aku bilang tadi sih, bahwa orang ini kan walaupun terluka tetap tidak mau melepaskan itu. Justru mereka cenderung berhati-hati nih, jangan sampai terjadi konflik lagi. Cuman mungkin problem solving di antara kalian itu belum tepat, sehingga bukan menyelesaikan konflik yang udah ada gitu ya. Konflik yang sudah ada tidak pernah terselesaikan, terus cenderung berhati-hati menghindari konflik, tapi kalian tidak tahu pattern yang membuat konflik itu terjadi itu bagaimana. Atau mungkin sudah tahu tetapi kayak tidak mau mengakui itu, atau tidak mau melihat ke arah situ, atau denial gitu. Akhirnya konflik yang sama itu bukan tidak mungkin terjadi terus atau terjadi lagi gitu. Jadi menghindari konflik, setidaknya selesaikan dulu konflik sebelumnya dan pelajari patternnya itu apa sih gitu. Sehingga ya itulah kenapa kita jangan melupakan sejarah gitu ya. Bukan berarti kita nggak mau move on, tapi ada pelajaran penting di situ yang membuat langkah kita ke depan itu harusnya makin baik gitu. Tidak harus terjadi konflik atau masalah yang sama kayak gitu sih. Intinya di situ. Ya, ini adalah usaha mereka untuk menghindari konflik, untuk membuat kalian stay di situ. Tetapi balik lagi, kalau akar masalahnya itu tidak diselesaikan, problem solvingnya tidak dapat juga di sini, tidak dapat yang tepat gitu. Akhirnya masih mungkin konflik itu terjadi ke depannya, itu sangat mungkin sekali. Ini hanya masalah, ini kayak semacam bensin sama api gitu loh. Jadi terlalu mudah tersulut gitu ya kalau aku lihat di sini. Nah, di kartu Page of Pentacles sama The Magician di sini sebenarnya yang aku lihat itu adalah nih Eight of Cups keluar 2 kali gitu ya. Kemudian nah di kartu ini aku lihat gini loh. Dia itu masih mau berkompromi karena cintanya sama kalian itu besar. Dia selalu mau membuka lembaran baru. Dia masih mencintai dan passionate banget sama kalian gitu. Ini sudah cinta dan obsesi sih. Ini besar banget. Jadi dia mau terus membuka lembaran baru setiap kalian itu mengalami konflik gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Nah, terus kemudian kalau aku lihat di sini
ini potensi besarnya, ini potensial sekali adanya pihak ketiga gitu dalam hubungan kalian. Potensial sekali adanya pihak ketiga dalam hubungan kalian. Di sini ada Ten of Swords, di sini ada Two of Pentacles, di sini ada High Priestess. Ini adalah orang ketiga dalam hubungan kalian. Jadi gini, di saat ada pihak yang sudah tidak nyaman dalam sebuah hubungan atau dalam suatu hubungan, sangat besar sekali akhirnya dia mencari kenyamanan itu di luar gitu. Ini harus diwaspadai. Tapi ya intinya bagaimanapun situasinya ya, semoga kalian menemukan jalan yang terbaik sesuai dengan situasinya. Kenapa kok aku bilang seperti itu? Karena tidak semua penyelesaian itu harus sama ya. Penyelesaian masalah kalian dengan masalah orang lain yang mungkin agak-agak mirip seperti ini itu tidak harus sama gitu. Jadi semacam kayak luka aja, semacam kayak luka atau semacam kayak penyakit gitu. Tentu saja tingkat kesembuhan dari masing-masing kasus atau penyakit itu beda-beda gitu. Ada yang masih bisa disembuhkan total, ada yang tidak bisa disembuhkan total tapi masih bisa diselamatkan dengan jalan begini gitu. Cuman tidak bisa kembali benar-benar sempurna. Ada yang seperti itu. Artinya penyelesaian itu atau penanganan itu bisa berbeda-beda dan hasil akhir pun berbeda-beda. Cuman kita hanya berusaha memilih penyelesaian yang terbaik sesuai dengan kondisinya kayak gitu, oke? Karena tingkat keparahan atau peta permasalahan tiap orang itu kan juga beda-beda kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini, ini ada potensi sekali hubungan ini tuh bisa berakhir dan ada orang ketiga. Itu kalau aku lihat di sini. Tapi kalau soal berakhir itu tidak harus terjadi. Kalau memang bom waktu ini ya, cobaan ini potensi besar memang terjadi, tetapi akhir itu tidak harus terjadi ya. Maksudnya hubungan itu berakhir tidak harus terjadi, itu semua terserah dari kalian gitu aja. Tetapi potensial besar sekali adanya kehadiran orang ketiga. Kadang orang ketiga itu bukan berarti hadir dengan sukarela gitu. Kadang bisa saja pihak di dalam itu memang membuka itu atau bahkan mengejar itu gitu. Bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena dalam hubungan mereka sudah tidak solid, sudah banyak sekali sponge atau banyak sekali lubang-lubang, banyak sekali ruang-ruang kosong di situ. Karena banyak sekali situasi yang membuat mereka renggang atau tidak benar-benar solid ya, intinya gitulah ya. Oke, intinya seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, pertama, kalau memang kalian merasa capek dan crowded dengan situasi ini, kalian bisa cari tempat yang atau cari suasana yang bisa bikin kalian relax gitu ya. Ya kalau memang mau liburan silahkan liburan, kalau memang bisa gitu ya kan. Karena saat situasi itu lagi panas gitu ya, lagi crowded, itu terkadang kita juga sulit untuk melihat keadaan ini gitu lebih jelas gitu. Takutnya kita malah ya bisa saja dipengaruhi oleh emosi, sakit gitu. Jadi ada kalanya kita turunkan dulu lah keadaan ini, kita jernihkan dulu pikiran kita, bikin diri kita nyaman. Mungkin di saat itu kita bisa temukan jawaban yang lebih tepat untuk situasi ini. Intinya gitu sih, oke? Ya buat kalian yang entah ini pesan bisa untuk kalian, bisa untuk pasangan kalian ya. Buat kalian yang malas makan karena stres, jangan malas makan ya. Walaupun mau menurunkan massa badan ya, massa karena kalau di fisika berat dan massa itu berbeda katanya. Tapi kalau mau menurunkan itu ya, kalau mau menurunkan massa badan gitu ya, tapi bukan berarti dengan cara yang tidak sehat dong, hanya sekedar tidak makan gitu, nggak kayak gitu juga ya. Tetap sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu ya, jangan menyiksa diri dengan tidak makan ya. Ya kalau lapar ya makan lah yang pasti ya. Kalaupun misalkan stres ya, tapi tetaplah ada hal yang harus dimasukkan, yaitu makanan maksudnya dan cairan. Oke? Itu saja dari pembacaan kali ini untuk Pisces Sun Moon Rising. Oke? Jadi perasaan mereka bagaimana mencintai kalian dan tidak mau melepaskan kalian. Oke? Jadi itu aja. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Dan good luck buat kalian Pisces. Bye.